evaluasi secara objektif karena gue udah pernah cobain semuanya. Kita kan udah bahas kenapa kripto itu bagus untuk pemula. Sekarang kita akan bahas kedua ya. Kenapa kripto itu adalah aset yang terbaik karena banyak orang yang masuk. Maksudnya apa? Kita lihat eksekutif dari Goldman Sachs pada pindah, dari JP Morgan pada pindah. Orang-orang jagoannya traditional finance itu banyak yang justru pindah ke cryptocurrency. Dan orang-orang paling pintar di Silicon Valley itu udah nggak ke Apple, udah nggak ke Amazon, tapi ke perusahaan-perusahaan yang berbasis Web3. Dan ada dua ya. Kita tahu industri itu meledak kalau ada dua. Satu perpindahan talent, satu itu uang besar masuk. Maksudnya apa? Kita lihat venture capital firm seperti Andreessen Horowitz dan lain-lain, itu pouring uang gila-gilaan. Sequoia bikin fund crypto, itu gila-gilaan uangnya ya. Tiger Global. Kalau kita lihat uang udah masuk dan talenta udah masuk, itu industrinya pasti akan meledak. Ini kayak kita masuk industri teknologi internet zaman 2000. Orang pada berbondong-bondong masuk duit dan orang. Sekarang ini sama. Dari yang Amazon, Facebook, Tesla, Netflix itu pindah semua ke Web3. Alasan yang ketiga, kenapa menurut gue kripto bagus adalah attention economy. Ya, kita lihat ini udah dibuktiin sama Elon Musk. Karena ini sebenarnya NFT kenapa bisa meledak? Karena itu adalah social token. Cobalah kalian pikir, siapa yang mau beli sebenarnya gambar monyet 2 miliar? Kenapa Justin Bieber beli 3 biji? Itu adalah social token. Karena zaman sekarang semua itu serba sosial media. Jadi kalau orang bilang use case NFT ini bla 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 bullshit menurut gue. Use case itu cuma satu. Gambar monyet itu bukan buat investasi, bukan buat apa, tapi untuk pamer. Jadi kalau misalnya sekarang gue pakai Rolex atau gue pakai Patek gue gitu, orang tahu kalau ketemu oh dia punya jam 1 miliar gitu. Tapi kalau misalnya NFT, lu cuma lihat profile picture gue di Twitter, lu tahu oh ini orang gambar monyetnya dibeli 2 miliar buat gaya-gayaan. Jadi itu adalah definisi dari attention economy. Dan menurut gue crypto ini thrives on attention economy plus teknologi plus sistem moneter baru. Jadi ini merupakan investasi yang menurut gue, ya gue yakin pribadi karena gue bet juga banyak aset gue ke dalam investasi ini. Attention economy ini gue kasih tau kalian adalah gimana caranya perusahaan-perusahaan paling besar di dunia itu ngasilin uang. Siapa sih perusahaan-perusahaan paling besar? Ya kan, simple, Apple, Google, Meta, Instagram, Netflix. Mereka dapat duit dari mana? Attention kalian. Kalau kalian pakai produk kayak Instagram, kalau kira oh keren nih aplikasinya gratis, kalian tuh adalah produknya. Karena mereka jual advertising ke kalian. Revenue YouTube, kalian nonton YouTube sekarang, ada iklan nggak tadi? Skippable. Yang dapat uang paling banyak siapa? Apakah gua? Nggak, gua nggak dapat duit banyak dari AdSense. YouTube yang dapat duitnya. Nah, jadi dunia ini revolves around attention. Kita lihat Kylie Jenner, Conor McGregor, Mr. Beast. Ya, Mr. Beast menurut gua akan jadi billionaire paling muda di dunia. Kenapa? Karena attention yang dia punya. Bahkan kita lihat Andrew Tate, ya kan? Dia dapat duit dari mana? Attention. Semua ini bridge on attention economy. Dan kenapa kita nggak cari aset yang attention economy paling bagus? Kalau gue beli saham di Indo, proksinya cuma Indo. Kalau gue beli kripto itu global. Kita lihat ya konglo-konglo di Indonesia mana yang nggak invest di cryptocurrency, ya. Sinarmas udah punya Nanovest, ya kan. Jarum kemarin sama Binance mau bikin bidang lokal. Jadi ini adalah game yang konglo bahkan udah masuk di Indonesia. Oke, kita udah tahu di sini bahwa kripto itu thrives on attention economy. Tapi gimana caranya? Jadi yang gue janjiin di awal, gue akan kasih step by stepnya nih ya. 3 step gimana caranya kita bisa investasi di kripto yang gue ajarin teman gue untuk dapat dari 10 juta sampai jadi 1 miliar kripto portofolionya. Kita akan mulai dari step yang pertama, yaitu punya uang untuk investasi. Gak punya uang, sini gue ajarin. Nah, buat kalian yang belum punya income, ya kalian terserah lah. Kalian mau jualan barang, kalian jualan service, tapi cari income dulu ya. Dan gue harap beberapa kalian udah punya income dan udah ada yang kerja. Gak punya duit, gue akan ajarin kenapa kalian gak punya duit. Di sini gue kasih contoh ya. Ini adalah uang ya, dan ini adalah waktu. Ini yang biasanya kalian lakuin nih. Ini yang biasa kalian lakuin. Ini kalian kan pertama grafik kalian kayak gini. Kalau kalian kerja sama orang nih, grafiknya kayak gini, ya kan, set naik gini. Dari intern, ya kan, dari naik 3 juta, 8 juta, manajer, ya kan, VP, direksi. Tapi expense kalian, ya ini orang-orang nih, suka kayak gini nih. Ikut naik, ya kan, mobil dari Avanza, beli BMW X1, ya kan, Mercy C-Class. Apa yang terjadi? Nah, ini kebayahan gaya. Ini kecil. Kenapa nggak punya uang buat investasi? Ini kecil. Kecil. Nggak ada. Nah, gimana caranya kalian bisa dapat duit lebih banyak? Caranya adalah gini. Gue kasih tau kalian ya, income gue pas gue SMA bikin agency itu 60 juta sebulan. Mungkin kalau pebisnis sedikit beda. Kalau pebisnis dia kan nggak lurus, dia agak begini. Income gue 60 juta sebulan, pengeluaran gue kecil banget. Set, ngikut, tapi dia begini, rata. Ini gue nih pas SMA. Apa yang terjadi? Di sini gue mungkin memang agak tipis, karena awalnya pasti ya tipis. Lu dapat uang 3 juta tipis. Nah, tapi begitu gue udah 60 juta sini, ini pengeluaran gue itu stay 10 juta per bulan. Pas gue kuliah tuh, udah 60 juta, ini stay 10 juta. Nah, ini apa nih? Nah, ini adalah tempat kita investasi. Ini kebebasan, freedom. Ya, freedom. Ini kebebasan. Makin besar gap ini, makin aman kita. Nah, apa yang terjadi sama orang banyak? Ini gue kasih tau nih, yang terjadi sama kalian nih. Kalau kalian nonton video dia ngerasa, oh gue nggak ada uang buat investasi. Satu, lu nggak tahu cara bikin income-nya. Itu lu urusan nanti lah, itu gampang. Cara income lu jualan service, gampang. Lu income-nya begini nih masih nggak jelas, ya kan? Nah, lifestyle lu lebih nggak jelas lagi. Nah, ini lifestyle lu begini nih.
Maksudnya apa? Oh, ada acara ulang tahun, ya kan? Oh, ada lahiran teman, ada apa? Keluar uang kayak gini. Padahal income kalian di sini. Lifestyle begini tapi udah cicil motor kan, beli motor gede segala macam. Oh, mau beli rumah nih, padahal belum mampu beli rumah. Nah, ini apa nih namanya? Kalau tadi kan gue bilang tadi freedom nih. Kalau yang ke bawah tuh freedom. Entah ini apa? Ada yang tahu? Ini perbudakan namanya. Gue tulisinnya perbudakan. Kalian mau jadi budak dari sistem keuangan, ini kalian jadi budak sini. Kalian akan kerja sampai mampus untuk nutup pengeluaran kalian. Jadi, paling bagus itu gimana? Paling bagus adalah kalian cari pekerjaan yang mungkin bisa begini, eksponensial, tapi kalian bikin datar. Tapi ini susah, bos. Percaya gue, ini susah banget. Kan yang gue pelajarin, kenapa gue bikinnya gini? Kenapa ini gue bikin turun? Lihat kan? Selalu bisa gue bikin begini, atau bahkan beginilah. Ini tahu susah, begini ikut naik gini lah. Ya. Kenapa nggak pernah bisa turun, tapi income turun? Kita sebagai manusia, income tuh bisa fluktuatif. Tapi expense, pengeluaran tuh nggak bisa diturunin. Lu percaya nggak? Kalau lu naikin lifestyle lu 100 juta sebulan, itu nggak akan pernah bisa turun. Karena manusia itu nggak bisa turunin hal yang dia udah bisa enak dapat. Lu bisa hidup 10 juta sebulan, percaya gua. Lu nggak akan bisa turunin. Jadi ini bullshit bang. Nanti saya turunin. Kalau financial advisor akan kasih kali ini, oh ini saya turunin nih, saya turunin. Kenapa? Karena dia nggak pernah punya duit, makanya jadi financial advisor. Tapi kalau kita lihat di sini, ini pasti selalu akan naik ya. Ini selalu akan naik, tapi nggak apa-apa. Gue juga jujur ya, gue buang duit tuh ratusan juta sebulan. Gue buang 100 juta. Tapi gue udah bisa M sebulan, ya bohwat lah sini, ya kan? Oh, ini adalah kebebasan gue untuk berinvestasi. Nah, terakhir yang gue mau kasih tahu ke kalian tentang investasi nih, ya. Ini sama, waktu dan uang. Kalau investasi, grafiknya seperti ini. Investasi kan nggak akan pernah begini nih, ya kan? Nggak akan mungkin. Terserah lu mau obligasi gini tapi 8%, silakan. Itu lu aja, gue nggak mau. Gue mau investasi yang berkali-kali lipat, 10 kali lipat uang gue. Jadi investasi gue tuh biasa seperti ini, set, kebakar lagi, kan? Set, kebakar lagi, set, kebakar lagi. Tapi gini, nah ini apa nih? Ini adalah kekayaan gue. Ini adalah aset atau net worth. Gitu. Jadi nggak punya duit buat investasi, ikutin ini. Ya. Kalau masih nggak punya duit juga bisa nonton ini udah mampus lah. Step 1 kan gimana caranya punya uang untuk investasi. Itu gue harap udah beres ya. Step 2 ya, belajar cara analisa kripto. Nah, gimana caranya kita bisa analisa sebuah cryptocurrency? Yang pertama, kita lihat dulu dari market cap-nya. Itu market cap cari di mana? Dari coin market cap. Jadi market cap itu buat apa? Buat kita lihat size dan liquidity-nya. Lalu kita lihat juga trading volume-nya. Nah, trading volume ini indikasiin apa? Yaitu demand dan liquidity dari tokennya. Di sini kita bagi kripto jadi 3 kategori. Big caps itu di atas $1 billion. Medium cap itu 250 sampai 1 billion US dollar, dan small cap itu under 200 million US dollar. Next, kita lihat tuh trading volume 24 jamnya itu volumenya gede atau enggak. Kalau udah, kita cek teknologi dan developmentnya. Kita lihat white papernya atau dokumentasi teknikal untuk cryptocurrency-nya untuk ngerti teknologinya. Abis itu, kita lihat adopsi dan juga use case-nya. Cari, ada utilitas nggak di dunia nyata, dan demand-nya ada atau enggak. Lu bisa cari jumlah transaksi di blockchain-nya dan jumlah developernya berapa. Lalu kita lihat komunitas dan media coverage-nya. Online forums kita browsing semua. Kayak Reddit-nya Air Cryptocurrency, social media, crypto Twitter, itu bukain semua. Follow orang-orang yang penting, kita cari informasi tentang kriptonya. Ini gue kasih contoh ya, research yang sederhana. Ini gue bikin research tentang Polygon, tapi sederhana biar kalian bisa ngerti. Kalian tiap kali mau invest di sesuatu, kalian harus tahu apa yang kalian beli. Jadi kalian bikin tesisnya, bikin researchnya. Contohnya gini, Polygon itu adalah decentralized blockchain platform yang didesain untuk support interoperability dari dua blockchains yang berbeda untuk enable scalability dan security dari decentralized application atau biasa disebut dengan dApps. Polygon itu adalah layer 2 solution yang dibuild di atas Ethereum network. Nah, Polygon ini punya market cap, kayak gue bilang tadi, kita lihat dulu. Market cap-nya 6 billion US dollar. Dan trading volume-nya 24 jam terakhir itu 172 juta dolar. Polygon ini dibuat di proof of stake consensus. Jadi kan ada dua kripto, ada proof of work, ada proof of stake. Konsensus algonya itu pakai proof of stake dan menggunakan network validator untuk secure blockchain-nya. Nah, Polygon sendiri itu didesain untuk support high transaction throughput dan low transaction fees. Bikin menarik buat DeFi dan aplikasi lain yang membutuhkan transaksi secara cepat dan murah. Polygon adopsinya itu bertumbuh signifikan dan dipakai sama banyak DeFi protokol seperti Aave, Compound, dan Balancer. Jadi kalian lihat nih, dipakai sama siapa aja dia. Polygon juga dipakai sama beberapa NFT marketplace seperti OpenSea dan Rarible dan beberapa games juga. Polygon itu punya teknologi yang kuat, development team yang aktif, dan adopsi yang signifikan. Jadi ini bisa unlock long term value untuk para token holdernya. Jadi itu adalah contoh analisa sederhana. Jadi sebelum kalian masuk ke investasi apapun, terserah, mau di kripto, mau di saham, mau di properti, ilmunya bisa kalian pakai. Bikin tesis kalian terhadap kenapa kalian beli. Jadi kalian tahu apa yang kalian beli, begitu harganya turun kalian nggak panik. Kita udah bahas tentang analisa. Lalu step yang ketiga apa? Yaitu kita bikin portofolio.
ya. Jadi yang pertama punya uang untuk invest kripto, dua